Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Baik, semua silakan duduk. Apa kabar hari ini semuanya anak-anak? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Baik, hari ini Ibu akan berbicara tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Tetapi sebelum kita belajar, Ibu mau satu orang untuk maju ke depan berdoa. Teman-teman ya Ibu Guru, sebelum kita belajar, mari kita satu dalam doa. Berdoa online. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, saat ini kami akan belajar, terus berkati, berikanlah ilmu kepada kami dan kami belajar dengan sangat baik. Terima kasih Yesus, amin. Baik, terima kasih. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada Ibu. Berapa orang? Satu Ibu. Cek dulu. Gitu. Hari ini berapa orang yang tidak masuk ke kelas? Masuk semua Ibu. Oke, baik. Sebelum kita masuk dengan materi yang Ibu akan kasih, kita semua berdiri dulu. Ibu akan nyanyi dua lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, sadar tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Lanjut. Sekarang sebelum masuk dengan materi, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Baik. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Siapa yang di sini suka makan mie instan? Ada yang tidak suka makan mie instan? Pasti semua suka makan mie instan, toh? Berarti semua suka makan mie instan. Nah, waktu kita mau makan mie instan itu berarti kita harus masak mie instan itu dulu, toh? Iya kan? Nah, waktu kita masak mie instan itu kita harus dia punya langkah-langkah dalam cara memasak mie instan. Mulai dari merebus air, terus apa lagi? Merebus air, menaruh mie instan, kemudian menyiapkan bumbu-bumbunya di dalam mangkok. Apa lagi? Setelah mie instan masak, kemudian dimasukkan di dalam mangkok. Kemudian apa lagi? Diaduk. Selesai diaduk, disajikan, langsung dimakan. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk apa? Memasak mie instan. Oke, sekarang sama dengan yang sebentar nanti Ibu akan kasih.
memberikan materi tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional, dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip berpikir komputasional melalui contoh kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan langkah berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia pengertian komputasional. Jadi yang dibilang berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Jadi dengan berpikir komputasional kita dapat membantu manusia menggunakan langkah-langkah yang jelas, terstruktur, dan bisa dijalankan komputer. Nah, di dalam dengan memecahkan masalah besar jadi bagian kecil. Dan yang kedua, pengenalan pola. Dalam pengenalan pola ini kita akan mencari kesamaan atau kemiripan. Dan yang ketiga, abstraksi, yaitu menyaring informasi penting, mengabaikan yang tidak perlu. Dan yang keempat adalah algoritma. Algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian. Mari Ibu akan memberikan contoh dari keempat langkah-langkah ini. Mulai dari dekomposisi. Nah, ini dia. Dekomposisi contohnya yaitu menyusun acara sekolah. Nah, dalam menyusun acara sekolah itu kita bisa lihat yang pertama itu yang harus disusun adalah tempatnya, pesertanya, konsumsi, acara, perlengkapan. Agar di dalam menyusun acara sekolah itu, dan pada waktu di acara sekolah itu dia lebih mudah untuk dikerjakan apabila kita menyusun acara untuk acara sekolah. Oke, yang berikut yang kedua adalah contoh dari pengenalan pola adalah bagaimana kita mengamati jadwal pelajaran. Dalam jadwal pelajaran itu ada pola yang berulang. Terus misalnya di jam istirahat kita harus lihat kalau di jadwal pelajaran itu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai dengan di hari Sabtu pasti ada jam istirahat, berarti dia itu adalah pola yang berulang. Yang berikut, pelajaran inti ekstrakurikuler itu juga termasuk dalam pola berulang. Jadi kita akan melakukan setiap saat itu tentang pelajaran inti, ada ekstrakurikuler. Yang berikut adalah dengan pola berulang ini maka dapat memudahkan prediksi atau efisiensi waktu. Yang terakhir, yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah algoritma. Algoritma ini contohnya itu mulai dari urutan langkah membuat mie instan yang tadi Ibu kasih. Kalau membuat mie instan kan harus mengikuti dia punya langkah-langkah yang ada pada apa itu? Kemasan mie instan. Lalu kita harus jelas, bacanya jelas, secara berurutan dan tidak ambigu. Tidak boleh harus berurutan secara itu. Ada di dalam penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu contohnya kita menyusun resep masakan. Misalnya untuk membuat kue, di situ ada
kita kan harus menyusun resep kue atau resep masakan. Yang berikut, menyelesaikan soal matematika. Dalam menyelesaikan soal matematika itu kan harus sesuai dengan langkah-langkah. Yang berikut lagi, dalam kehidupan kita sehari-hari itu membuat rencana belajar. Jadi kalau dari rumah, waktu bahasa Indonesia, buku-buku harus dimasukkan ke dalam tas. Yang terakhir itu adalah dengan penerapan menggunakan berpikir komputasional. Mungkin itu saja contoh-contoh atau penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada contoh yang lain lagi, rencana untuk kita pergi ke sekolah, berarti kita sudah susun. Oh, sini nanti jalan ke sekolah ini, sampai di sekolah tuh saya harus naik apa? Jalan kaki, atau naik ojek, atau naik mobil. Nah, itu semua pakai apa? Berpikir komputasional yang ada di dalam langkah itu. Ini saja mungkin materi kita di hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Semua sudah mengerti? Dan sekarang Ibu akan membagikan LKS. Setiap kelompok akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya. Waktu pengerjaannya cuma 10 menit. Silakan bekerja. Sudah semua? Yang ketiga itu
sudah. Kalau memangnya sudah, enak foto-foto itu. Sudah Kak? Semua sudah. Nomor berapa? 4. Oke. Baik anak-anak, semua sudah selesai? Sebelum kita lanjutkan untuk mempresentasikan setiap kelompok, sebentar nanti Ibu akan menggunakan spinner. Tetapi sebelum Ibu menjalankan spinner ini, Ibu mau ice breaking dulu. Semua berdiri. Oke. Jadi kalau sebentar yang salah itu berarti dia tetap berdiri. Yang benar berarti dia akan duduk. Baik. Kalau Ibu bilang tepuk, berarti harus tepuk. Kalau Ibu tidak bilang tepuk, berarti tidak boleh. Baik. Perhatikan. Konsentrasi. Tepuk 5. Tepuk 3. Tepuk 3 2 kali. 4. Baik, semua duduk. Perhatikan di depan, Ibu spinner. Siapa yang buat untuk mempresentasi langsung maju. Baik, kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Teman-teman dan ibu guru, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasi hasil kerja kami yang kami sudah buat. Kepada teman yang sudah siap untuk mempresentasi, saya persilakan. Masalah, bayangkan kamu ingin menyiapkan pola untuk besok pagi. 1. Dekomposisi. Sebutkan 3 langkah kecil untuk menyelesaikan masalah ini. 1. Mengecek jadwal pelajaran untuk mengetahui mata pelajaran besok. 2. Memilih dan memasukkan buku yang sesuai dengan mata pelajaran. 3. Mengecek apakah ada PR yang belum dikerjakan. Nomor 2. Pola. Apa kebiasaan yang biasanya sama setiap kali menyiapkan tas? 1. Buku sesuai novel. 2. Pensil dan list. Ketiga, abstraksi. Hal-hal yang paling penting untuk dibawa agar tidak ketinggalan. Buku, pena, pensil, dan tas. Yang keempat, algoritma. Tulis
Tuliskan langkah-langkah dan urus menyiapkan tas. A. Buku sesuai mata pelajaran. B. Pena. C. Lista. D. Dan teks. Baik. Terima kasih. Baik, semua tepuk tangan. Teman-teman dan ibu guru, shalom. Shalom. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari kerja kami. Kepada teman yang sudah siap, saya persilakan. Masalah. Bayangkan kamu ingin menyiapkan tas sekolah untuk besok pagi. Dekomposisi. Sebutkan 3 langkah kecil untuk menyelesaikan masalah ini. 1. Mengecek jadwal pelajaran. 2. Mengerjakan PR yang belum dikerjakan. 3. Memilih buku sesuai jadwal pelajaran. 2. Pola. Apa kebiasaan yang biasanya sama setiap kali menyiapkan tas? 1. Menyiapkan tas. 3. Abstraksi. Hal-hal apa yang paling penting untuk dibawa agar tidak ketinggalan? 1. Buku sesuai dengan jadwal pelajaran. 4. Algoritma. Tuliskan langkah-langkah terus menyiapkan tas. A. Isi pena. B. Isi buku. C. Isi lista. D. Isi teks. Terima kasih teman-teman dan ibu guru sudah kasih kesempatan untuk membaca. Baik, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompok 1. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru, shalom. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan memperlihatkan hasil kerja kami kepada teman yang sudah siap, saya persilakan. Masalah. Bayangkan kamu ingin menyiapkan tas sekolah untuk besok pagi. 1. Dekomposisi. Sebutkan 3 langkah kecil untuk menyelesaikan masalah ini. 1. Mengecek jadwal pelajaran. 2. Mengecek buku pelajaran. 3. Mengecek alat tulis. 2. Pola. Apa kebiasaan yang biasanya sama setiap kali menyiapkan tas? 1. Menyiapkan peralatan sekolah. 3. Abstraksi. Hal-hal apa yang paling penting untuk dibawa agar tidak ketinggalan? 1. Alat tulis. 4. Algoritma. Tuliskan langkah-langkah terurut menyiapkan tas. A. Mengisi buku ke dalam tas sesuai mata pelajaran. B. Mengisi alat tulis. C. Mengisi buku cetak sesuai mata pelajaran. D. Mengisi botol minum ke dalam tas. Terima kasih teman-teman dan guru yang sudah mendengarkan. Kasih kerjakan kami. Terima kasih. Sudah presentasikan di depan, maka ada beberapa kesimpulan yang Ibu mau buat di hari ini bahwa dengan berpikir konvensional kita itu dapat memecahkan masalah dengan lebih mudah. Yang pertama, dan yang kedua itu meningkatkan keteraturan dan berpikir lebih kritis lagi. Dan yang ketiga itu membiasakan mencari pola dalam melatih kreativitas dalam memecahkan solusi-solusi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita akan masuk di evaluasi. Ada beberapa soal yang akan Ibu tampilkan. Mengevaluasi
Soal yang pertama ini dijawab oleh kelompok 1. Kelompok 1, berpikir komputasional itu berarti A. Menghafal semua pelajaran, B. Menyelesaikan masalah dengan langkah sistematis, C. Menyambi pekerjaan dengan teman, D. Bermain komputer setiap hari. Jawabnya apa? D. Baik. Menyelesaikan masalah dengan langkah sistematis. Yang berikut, yang kedua, soal yang berikut untuk kelompok 2. Kelompok 2 perhatikan. Prinsip berpikir komputasional yang artinya memecah masalah besar menjadi bagian kecil adalah A. Pola, B. Dekomposisi, C. Algoritma, D. Abstrak. Yang benar adalah B. Apa itu? D. Dekomposisi. Baik, benar. Sekarang untuk kelompok 3. Kelompok 3, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menyanyi lagu, B. Membaca buku, C. Langkah-langkah membuat teh manis, D. Bermain kelereng. Baik, kelompok 3. Nah, yang berikut, soal yang berikut ini ialah isian singkat tapi berebutan angkat tangan. Oke. Menemukan, soal keempat ini, menemukan kesamaan pada beberapa masalah disebut dengan Pengenalan. apa itu? Kelompok 2. Apa itu kelompok 2? Abstraksi. Abstraksi. Kelompok 3. Pengenalan pola. Yang benar adalah pengenalan pola. Oke, soal yang terakhir. Perhatikan. Mengambil hal-hal penting dari masalah dan mengabaikan yang tidak penting disebut dengan Abstraksi. Kelompok 1. Jawabannya apa? Abstraksi. Oke, baik. Demikianlah hasil dari evaluasi kita di hari ini. Ibu berharap dengan pelajaran kita di hari ini tentang berpikir komputasional dapat membantu kita dalam memecahkan masalah untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Selamat siang kelas 5. Selamat siang, Ibu.